Semangat pagi, selamat pagi. Halo Sobat Semanggi, jumpa lagi dengan podcast Semanggi University bersama saya Gunawan. Dan kali ini saya ditemani oleh Bu Anita dari PT Kode Niaga Tama atau Konsop. Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi Pak Gunawan, selamat pagi Sobat Semanggi. Sehat-sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun udara panas sekali ini. Benar sekali ya, mudah-mudahan cuaca lagi hebat-hebatnya nih Pak ya. Hebat-hebatnya panas ya, tapi tetap semangat lah ya. Siap. Begitu. Oke. Topik kita Bu kali ini itu membahas terkait motivasi. Wah, Motivasi nih. Jadi motivasi ini kan sebenarnya kalau kita boleh, kalau saya boleh bilang kan itu mestinya bisa dari dalam atau dari luar individu itu ya Bu ya. Kan motivasi ini adalah sesuatu yang membuat orang itu bertindak atau melakukan sesuatu. Apa motifnya? Apa yang menjadi dorongan dia melakukan atau bertindak sesuatu gitu. Nah kali ini kita bahas nih Bu dari sisi psikologisnya, dari sisi mungkin prakteknya, mungkin kalau Bu Anita mungkin ada sharing juga gitu. Nah kalau menurut Bu Anita nih boleh sharing nih, kira-kira kalau menurut Bu Anita sendiri motivasi itu seperti apa sih? Dan bagaimana sih itu bisa terwujud gitu? kalau kacamata saya ya Pak ya, thank you banget Pak Gunawan. Teori kita atau perbincangan kita, tema kita pagi ini luar biasa sekali. Kita ngomongin motivasi. Betul. Motivasi itu motif untuk membuat seseorang melakukan hal atau mendorong gitu ya. Betul. Apa yang mendorong? Kalau dari saya pribadi, saya tuh tipikal orang yang Harus didorong atau dorong sendiri? butuh dorongan. Udah kayak mobil mogok aja Pak kayak ya. mobil mogok aja. Saya tuh termotivasi akan segala hal yang menurut saya itu semacam tantangan sih Pak. Jadi kalau itu menantang, itu membuat saya terdorong untuk yuk kita coba. Karena pada dasarnya nilai yang saya emban itu saya lebih ingin menjadi selalu nomor satu dalam segala hal. Itu yang membuat saya untuk oh ya udah ada challenge lagi nih. Motif saya ya harus jadi yang terbaik. Itu kalau dari saya pribadi ya Pak. Oke. Berarti memang motivasinya Bu Anita ini harus didorong dengan challenge atau tantangan gitu ya. Sejauh ini masih tetap di poin itu. Masih di poin itu ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, itu kan tantangan itu kan sebetulnya akibat atau berasal dari luar. Nah, dari luar tiba-tiba ada tantangan atau ada sesuatu yang menarik atau ada sesuatu yang pengen kita dapetin, akhirnya kita bergerak menuju itu. Kira-kira Bu, kalau dari dalam sendiri apa yang membuat kita itu merasa termotivasi? Itu kan dari luar nih Bu. Saya termotivasi karena Pak Gunawan. Gitu ya. Itu dari luar juga Bu. Oh gitu ya. Sederhana sih Pak, motivasinya ya karena ingin menjadi yang terbaik gitu aja. Untuk ingin menjadi yang bisa diandalkan. Berarti kayak gini Bu, kadang-kadang kan orang itu perlu dimotivasi memang dari luar ya. Makanya motivator itu kan selalu membuat kita itu terbakar. Oh semangat. Enggak juga ya. Enggak juga. Berarti sudah enggak mempan ya motivator itu ya. Iya. Ada. Sometimes memang ada yang menjadi salah satu penyumbang itu ada dari orang lain ada. Dari orang lain memberikan semangat atau memberikan ada insight gitu ya. Nah, ini menarik. Kalau dari sisi psikologis, nah ini kaitannya sama ini. Kita kan sebagai leader harus bisa memotivasi diri kita sendiri untuk bergerak. Nah, tentunya kalau kita sebagai pimpinan atau leader, kita juga harus bisa memotivasi tim kita atau teman kerja kita atau mungkin siapapun lah yang masih berkaitan sama kita. Terutama kalau kita punya tim ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu deh sebelum kita menuju ke teori-teori yang sifatnya teori itu, kira-kira kalau menurut Bu Anita apa yang harus kita perhatikan saat memotivasi tim kita supaya ya itu tadi bergerak menuju sasaran atau keinginan atau sesuatu? Saya tidak bisa mengatakan poinnya ini gitu tidak. Karena pribadi seseorang itu berbeda-beda. Kalau
watak orang tuh beda-beda. Orang itu pasti memiliki daya dorong sendiri-sendiri. Daya dorong sendiri-sendiri ya. Daya dorong saya adalah kalau di agama saya, ini kalau kita ngomong diri sendiri ya Pak, kan tadi udah jelaskan dari luar dan dari dalam. Kalau saya pribadi, di dalam diri saya, pendorong saya itu adalah agama saya mengajarkan untuk sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama saudara. Jadi kalau misalnya saya menemukan satu titik yang cukup membuat saya lelah atau berpikir untuk menyerah, saya balik lagi ke nilai yang tadi di awal. Nggak apa-apa lelah, tapi ingat loh, lelahnya ini tuh kamu bisa bermanfaat bagi sesamanya. Dan ini baik untuk agama kita yang mengajarin kita kayak gini. Jadi kebermanfaatan gitu ya, selain tadi tantangan. Itu kalau saya. Tapi beberapa dari tim itu banyak sekali hal-hal yang membuat mereka memiliki daya dorong yang berbeda-beda. Ada yang ingin memperbaiki nilai value mereka sendiri secara personal. Dengan cara apa? Banyak hal, mungkin dengan menerima challenge, terus kemudian juga saya termotivasi nih karena ada beberapa hal penghargaan yang akan saya dapat, itu kan meningkatkan citra diri mereka, gitu kan. Dengan saya terima challenge ini, saya merasa lebih dilibatkan. Yang tadi saya katakan, setiap orang itu memiliki daya dorongnya masing-masing. Jadi ada tantangan, kebermanfaatan, kalau Anda ada lagi penghargaannya apa penghargaan nih? Ya. Betul, yang bakal aku terima. Gitu. Dan apalagi kita bicara motivasi itu kan ke human ya. Human itu kan ada akal, ada perasaan, ada rasa. Nah, gitu. Nah ini yang terkadang leader-leader ini lupa. Yang di manage itu adalah seseorang yang memiliki akal dan perasaan. Bukan robot. Nggak bisa dimotivasi dengan terstruktur harus begini kayak gini. Tapi kalau menurut akal mereka nggak cukup masuk akal, ya mental kayak terblok. Itu sih Pak. Oke. Jadi itu memang beberapa faktor yang menyebabkan kita dan tim itu bergerak atau termotivasi. Nah, ini bolehlah kita coba lihat. Ada beberapa teori Bu, yang ini yang memang dikumpulkan oleh para ahli dari tahun-tahun lama dan terutama ahli-ahli psikologi. Ya karena ini manusia ya Bu ya, kita ngomong manusia yang sudah Wanita bilang, makanya pendekatannya juga pendekatan yang humanis atau manusiawi, bukan pendekatan mesin gitu. Makanya ilmu yang paling cocok untuk kita mencoba menggali apa motivasi seseorang atau tim itu bisa bergerak sesuai sama harapan kita itu memang sudah diteliti atau sudah dipelajari oleh beberapa ahli. Ya pastinya ahli psikologi lah Bu, karena ini memang orang-orang psikologi inilah yang meneliti dan mencoba untuk menggali apa sih yang menyebabkan orang itu termotivasi. Nah kalau saya kumpulkan ada 5 teori yang memang mungkin bagi kita yang orang yang non psikologi itu apa ya, teori apa ini? Nah yang pertama teori hierarki kebutuhan Maslow. Siapa ini tidak kenal? Abraham Maslow. Yang membagi apa namanya kebutuhan. Kalau Abraham Maslow ini kalau saya lihat teorinya itu mengembangkan teori ini itu dia menyatakan bahwa manusia itu memiliki 5 tingkat kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi untuk memotivasi perilaku mereka. Artinya itu tadi salah satunya. Mungkin masuk juga ke salah satu kebutuhan kita. Jadi si Maslow ini melihat, kalau saya baca teorinya ya, melihat bahwa motivasi seseorang itu dilihat dari pemenuhan kebutuhannya dia, baru dia bisa bergerak. Dorongannya dimulai dari situ. Dari kebutuhannya dia. Makanya kalau kita lihat 5 tingkatan ini, yang pertama adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis Bu. Kebutuhan makan, kebutuhan akan pemenuhan ini, dia nyaman nggak dengan kebutuhan, bukan nyaman sih, dia terpenuhi nggak kebutuhan dasarnya. Kalau boleh kita bilang sandang pangan pakan. Itu yang membuat orang bergerak, orang cari duit. Nah kayaknya itu yang paling dasar. Yang kedua terkait keamanan. Kita kalau mau bergerak ke sana, kira-kira
aman nggak sih kita bergerak ke sana? Jangan-jangan saya kalau menuju ke sana nggak aman, saya bisa jatuh atau saya bisa ini, sehingga dia akhirnya ini contohnya paling gampang nih, anak kecil kalau disuruh naik sepeda dia pasti takut, akhirnya dia nggak mau naik sepeda, kita paksa anaknya, jatuhlah dia, akhirnya dia trauma, nggak mau lagi, kita paksa lagi kita paksa lagi kayaknya gitu sih Bu ini. Nah, terus kemudian yang ketiga ada kebutuhan sosial. Berarti, nah ini Bu tadi yang Ibu bilang penghargaan. Nah, orang bergerak karena penghargaan. Begitu juga nanti berikutnya ada harga diri, ada yang terakhir aktualisasi diri. Nah, kalau menurut Bu Anita nih, kira-kira nih hierarki kebutuhan Maslow ini bisa nggak memotivasi kalau kita bisa penuhi ke tim kita? Contoh konkretnya deh apa? Teori dari Maslow ini kompleks ya Pak ya, kalau saya lihat ya. Ada fisiologis, keamanan, kebutuhan sosial, harga diri, aktualisasi. Nah, ini saya cukup menarik dengan harga diri dan aktualisasi. Oke. Saat ini di Kode Niagatama namanya Pak. Di Kode Niagatama ini banyak sekali resources yang didominasi dari Gen Z, Gen Z, dan juga Gen Z. Beberapa Gen apa ada kayaknya, kalau saya nggak salah nih ada udah mulai ada apa. Oke. Nah, mereka ini sangat terdorong untuk bergerak apabila mereka merasa dihargai dan aktualisasi dirinya itu diakui. Jadi motivasinya apa? Kita ngomong harga diri. Bukan serta-merta ngomongin tentang materi aja. Untuk rekan-rekan ini itu dilibatkan aja dia udah merasa aku udah terdorong nih, aku jadi termotivasi karena aku dilibatkan atas project ini. Nah, aku dilibatkan untuk bangun sistem ini. Nah, itu yang membuat mereka jadi lebih secara harga dirinya itu visible. Gitu. Jadi aktualisasi dirinya tuh jadi nampak. Oh, aku terlibat di proyek ini loh. Aku lagi kerjain di posisi ini. Saya dilibatkan untuk memplanning ini. Nah, itu yang apa namanya yang saya observasi dan sedikit banyak itu ada di sekitaran saya sendiri. Ya, ada di Kode Niagatama ini. Jadi nggak melulu kita ngomong tentang materi. Tidak hanya materi yang ya. Betul sekali. Itu tadi yang saya sampaikan, Pak. Yang Pak Maslow sampaikan ini lengkap banget ya, gitu ya. Dan ini sangat ikut dengan generasi-generasi yang sekarang eksis ini apa nih? Kalau misalnya kita ngomong, saya dan Pak, saya nggak tahu ya, kalau saya sih milenial ya Pak ya. Kalau Pak Gun? Oh sama dong. Oh iya. Akhirnya Pak Gun Gen Z gitu ya, rekan-rekannya. Ternyata milenial. Oke. Kalau kita ngomongin milenial ini banyak ngomongin tentang keamanan dan fisiologis. Dia lebih rasional orangnya. Aku nggak di apa namanya, aktualisasi diri aku nggak diakuin, it's okay. Yang penting kebutuhan aku terpenuhin dan lifetime secara insurance-nya juga aman. Apapun kesehatan aku dia tercover, jaminan hidup aku juga udah oke, gitu kan. Itu kita banget gitu ya. Tapi itu apakah bisa dipakai di teman-teman sekarang? Enggak juga. Ya belum tentu berhasil gitu ya Bu ya. Jadi makanya aku bilang Maslow ini keren banget nih ya. Dari hierarki ini dia bisa mencakup dan bisa menyesuaikan dengan kondisi keadaan Gen saat ini. Jadi kalau kita coba ulang lagi, apa aja sih faktor-faktor yang membuat seseorang itu terdorong untuk bergerak, atau bahasanya motivasi apa sih yang bisa kita suggest untuk era saat ini? Pak Maslow menjelaskan ada 5 faktor ya. 5 faktor ini salah satunya adalah motivasi untuk memberikan fasilitas yang lebih layak, motivasi untuk secara keamanannya, kemudian kebutuhan sosialnya, harga dirinya, dan aktualisasi diri. Tinggal nanti kita tentukan di masing-masing yang saya sampaikan ini lebih cocok dan inline dengan generasi yang seperti apa yang sekarang lagi existing. Orang-orang apa nggak butuh misal keamanan atau apa nggak butuh, karena mereka berpikir saya free, saya bicara loyalitas itu nanti dulu, yang penting aku diakuin dulu.
dan aku bisa masuk di segala elemen masyarakat. Orang-orang apa berpikir beliau-beliau ini adalah orang-orang yang selalu bisa diterima di seluruh lapisan masyarakat. Visible, dia sangat ingin terlihat sekali. Sehingga kalau bicara kebutuhan, tar dulu deh, yang penting aku eksis dulu. Penting eksis ya. Nah, kata kuncinya kan yang penting eksis dulu. Eksis dulu. Kayaknya kita perlu adain survei kira-kira apa motivasi kamu bekerja. Kayaknya kita pengen tahu gitu ya. Betul. Benar sekali Pak. Okay. Perlu adanya semacam survei agar kita juga penanganannya itu lebih tepat. Lebih tepat gitu ya. Kamu pengen apa sih kalau kerja? Betul. Oke Bu, itu baru satu teori Bu yang sangat amat terkenal di dunia psikologi. Yang kedua, ini ada teori 2 faktor dari Frederick Herzberg. Dia mengembangkan teori 2 faktor di mana ia membedakan antara faktor yang menyebabkan kepuasan bekerja. Apa sih faktor yang menyebabkan orang itu merasa puas dalam bekerja? Itu motivasi, faktor motivasinya. Kemudian ada faktor yang membuat dia tidak puas bekerja. Nah, contoh nih Bu, kalau di ini faktor yang bisa jadi motivatornya adalah pengakuan, pekerjaan yang menarik atau menantang tadi. Kemudian tanggung jawab, dikasih nih tanggung jawab, kamu tak kasih tanggung jawab nih. Terus ada faktor yang misalnya ya remunerasi, uang, kamu tak kasih uang lebih banyak kalau kamu bisa melakukan pekerjaan lebih banyak. Terus ada faktor yang ada faktor yang membuat orang tidak puas untuk bekerja. Kalau di teori ini dibilang hygiene factor. Contoh kebijakan perusahaan, supervisi, gaji itu bisa jadi faktor yang bisa memotivasi, bisa enggak gitu kan Bu. Terus kondisi kerja, walaupun faktor ini tidak memotivasi secara langsung, tapi ketidakpuasan faktor ini cukup menghambat orang termotivasi. Nah, tugas kita menghilangkan atau meminimkan faktor-faktor yang menghambat motivasi ini. Kalau menurut Pak Gunawan, setelah kita belajar Maslow terus kemudian kita belajar ke Herzberg ini, apa yang sangat signifikan perbedaannya? Kalau Maslow itu kan melihat bahwa oh ya udah kita penuhi aja faktor yang mereka butuhkan, entah itu ya tadi 5 tingkat tadi. Kalau 5 tingkat ini kita bisa penuhi, karena masing-masing orang kan bisa beda-beda tuh kebutuhannya, itu berarti orang termotivasi. Tapi kalau ini Herzberg ini dia cuma bilang oke, kalau kita bisa provide dia atau menyediakan dia itu sesuatu yang membuat dia termotivasi, dia pasti bekerja. Ya memang salah satunya adalah kebutuhan tadi. Itu pasti jadi faktor yang memotivasi dia bekerja. Tapi dia juga menilai, oh ternyata ada juga loh faktor yang membuat mereka jadi males atau tidak termotivasi. Nah kayaknya kita perlu mengidentifikasi itu lewat survei. Balik lagi kalau tadi pertanyaannya apa yang membuat kamu bekerja atau puas bekerja, apa yang membuat kamu malas bekerja. Kayaknya kita perlu ini ya Bu ya. Kalau menurut Bu Anita teori 2 faktor ini ada pandangan? Teori 2 faktor ini lebih kayak yin dan yang gitu. Ya, harus. Saya melihat yang teori 2 faktor ini lebih transaksional ya Pak. Ya. Dalam bisnis, kalau kita menerapkan teori 2 faktor ini juga secara long termnya itu nggak ada jaminan. Ini pure transaksional dan ini sangat mudah untuk runtuh. Fondasinya itu gampang runtuh. Dia aku bilang transaksional, dia hanya akan bertahan di kita kalau harapan-harapannya terpenuhin aja, dan harapan ini lebih banyak ngajarin kita kayak transaksi gitu loh Pak. Kebaca nggak sih, ini dia ngajarin kita transaksi, yang dibicarain itu hanya seputar antara kepuasan dan nggak puas gitu. Nah dalam membangun bisnis, berinteraksi khususnya untuk bisnis, kita tahu bisnis itu nggak cuma sehari 2 hari, bisnis itu dalam jangka waktu panjang, dan kita juga tahu perjalanan sebuah bisnis itu juga nggak melulu growth terus. Sometimes bisnis itu untuk bisa growth, dia harus menemukan titik down-nya dulu agar dia bisa survive lagi jadi growth. Nah kalau kita terapkan ini, bahayanya antisipasi di saat titik terendah, kalau semuanya hanya berdasarkan transaksional aja, ini cukup bahaya sih kalau menurut saya.
tingkat loyalitas, tingkat integritasnya dia tuh kecil, rendah. Ya transaksional. Nah itu tadi aku bilang, Pak ini kok abis baca Maslow terus baca Facebook ini kayak beda banget gitu ya. Mungkin bisa kita terapkan, tapi kalau untuk di saat ini kalau saya pribadi kurang tepat ya, apalagi di era yang sekarang. Di era kayak gini tuh akan banyak sekali muncul turnover yang tinggi. Kalau model ini yang dipakai, agak bahaya sih. Kok menurut aku agak bahaya, apalagi untuk bisnis yang inline dengan bisnisnya coffee shop ini seperti apa gitu. Dan kita itu sangat menuntut masing-masing tuh harus agile, harus bersahabat dengan perubahan. Untuk hal ini lebih kayak apa ya? Untuk yang udah settle, terus ya udah posisinya tinggi kan, butuh penghargaan, posisinya kelihatan banget, udah jelas. Itu kalau menurut saya ya Pak ya, secara pemahamannya yang saya pahami di kedua teori yang udah kita bacain. Nggak apa-apa. Nah ini sekarang teori ketiga nih, kita masuk nih, teori keadilan atau equity theory dari Adams. Nah si Adams ini bilang bahwa orang itu termotivasi mencari keadilan dan dengan imbalan yang mereka terima dibandingkan dengan orang lain. Nah ini biasanya dia banding-bandingkan nih. Lu dapat apa? Lu dapat apa? Lu dapat berapa? Lu dapat ini nggak? Nah itu. Nah di sini dia bilang bahwa kalau tim itu merasa tidak diperlakukan secara adil dalam hal apapun ya Bu ya, maka orang itu akan kehilangan motivasi. Wah nggak adil nih, kamu dapat segitu, aku dapat segini, gitu kan. Ini saya ingat kata-katanya si Ahok bilang gini, bedanya adil dan keadilan apa? Nah si Ahok bilang kalau adil itu berarti dibagi sama rata, lu kerja gak kerja pokoknya lu dapat bagian yang sama dengan orang yang kerja. Nah tapi adil itu belum tentu berkeadilan. Kalau orang bilang keadilan itu berarti dia mendapatkan sesuai dengan porsinya atau upayanya. Kalau kamu upaya lebih, ya tak kasih lebih. Kalau lu upaya enggak lebih, ya tak kasih kurang. Nah makanya orang ngomong, oh kita harus adil nih. Nah adil itu belum tentu berkeadilan. Sepakat. Ini gimana Bu? Sepakat. Nah untuk yang teori ketiga ini menarik. Kalau saya pribadi yang suka challenge, ini menarik banget. Sebagai leader, kita itu harus paham betul azas keadilan, bukan azas adil. Nah, keadilan kan. Nah, karena orang itu kalau mau mendorong seseorang itu harus jelas ranah tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawabnya apa dan akan mendapatkan reward apa. Itu harus berdasarkan azas keadilan. Seperti yang disampaikan contoh Pak Ahok tadi, Pak Gunawan mention. Kalau kita bicara keadilan, itu revenue yang didapatkan itu setara dengan tupoksi yang dia emban. Kalau kita bicara adil, kita ambil tarik Pak, dalam satu divisi ada 5 tim yang mengerjakan atau 5 orang yang mengerjakan, dan dia berada di satu divisi yang sama. Kalau adil, 5-5-nya secara pekerjaan harus sama, remunerasi juga sama, tapi secara revenue ya nanti dulu, kita mikirnya nanti. Itu kalau kita mau adil. Tapi kalau based on keadilan, punya sama-sama pekerjaan yang sama, punya job desk yang sama, tapi masing-masing orang ini ternyata menghasilkan revenue yang berbeda. Nah, sehingga sebagai seorang leader, bagaimana cara memotivasi sisanya yang tidak menghasilkan revenue yang tinggi misal? Ya caranya dengan job desk yang sama dan dengan tools yang sama, Anda harus meningkatkan revenue yang Anda hasilkan agar perolehan dari apapun itu juga ngikutin. Ini memotivasi seseorang untuk berprestasi. Nah, dan betul yang tadi saya sampaikan ini jauh lebih menarik daripada Hansberg tadi ya, bilang ya. Tapi di sini challenge-nya itu di leadernya sih, Pak. Leader harus memahami betul kalau leader ya kan ini kerjaannya sama, scope-nya sama, job-nya juga sama. Ada leader yang nggak mau ambil pusing, ya udah
rata aja. Pukul rata. Nah, tapi ada leader yang benar-benar mereka tugasnya memang menumbuhkan orang yang berprestasi. Kalau misalnya dia menerapkan teori ini, rasanya dia bisa memotivasi, kayak tanggung renteng bersama. Kalau satu orang baik berada di lingkungan orang nggak baik, resikonya dia kemungkinan besar jadi nggak baik juga. Tapi kalau satu orang nggak baik berada di lingkungan baik, udah pasti dia akan ikut baik. Ya pasti pengaruh lah. Nah, jadi positifnya dia lebih banyak. Nah, kalau misalnya leader gagal meng-capture itu menjadikan satu motivasi, ini yang cukup bahaya. Tapi teori ini saya sangat suka sekali. Bagi pribadi yang suka challenge, saya merasa terdorong untuk apa? Untuk membuat kamu bisa, karena job desk-nya sama, berada di divisi yang sama, tapi kenapa revenue harus berbeda? Jadi problemnya di sini adalah dalam dirimu sendiri. Apa yang harus ditingkatkan? Tidak terpengaruh dengan orang, tapi peningkatan terhadap dirimu sendiri, karena portofolio dari partner kamu itu sudah terlihat jelas dan itu happen. Oke, tugas kita sebagai leader menciptakan keadilan tadi. Menciptakan keadilan, benar, menciptakan keadilan dan menumbuhkan, Pak. Kalau hanya menciptakan saja bisa jadi dia yang gugur. Tapi kalau menumbuhkan artinya, yuk kamu juga bisa jadi survive seperti rekan kamu. Nah, seperti teori keadilan ini ya, Pak ya. Oke, sekarang teori yang keempat, teori penguatan atau reinforcement teori dari F.B. Skinner. Skinner berarti kulitnya kecil, kulitnya ini nggak ada kulitnya, Skinner ya. Jadi si Skinner ini bilang bahwa perilaku yang diikuti dengan konsekuensi positif akan cenderung diulangi. Sedangkan kalau perilaku yang dikasih konsekuensi negatif akan dihindari. Nah, ini kayaknya teori ini mendasari apa tuh kalau di orang-orang HR atau HR itu reward and punishment. Stick and carrot gitu. Berarti kalau orang dikasih reward pasti dia akan mengulangi perilaku itu. Tapi kalau sudah ada ancaman atau ada hukuman, pasti dia akan berhenti untuk melakukannya dan tidak akan melakukannya lagi. Kayak gitu ya. Gimana? Reward and punishment ini. Tapi itu melelahkan banget. Berarti kita itu benar-benar di level mekanikal sekali. Iya. Iya nggak sih, Pak? Itu mekanikal banget. Kalau ingin bisnis kita growth, porsi mekanikal itu harusnya sedikit. Kalau misalnya motivasi seperti ini tuh motivasi yang sangat melelahkan. Ya sebenarnya udah transaksional juga. Iya sih. Iya sih. Ujung-ujungnya ya itu sih. Iya memang HR itu memang salah satu tugasnya juga memastikan segala SOP itu berjalan lancar, memberikan penghargaan terhadap mereka yang memang dirasa jalan sesuai dengan apa yang dimau oleh perusahaan atau on the track ya, dan juga memberikan punishment terhadap hal-hal apa yang dirasa merusak aturan. Ya itu memang tugasnya HR. Tapi untuk memotivasi kok saya kayak kurang pas gitu ya. Iya. Yang namanya motivasi itu kalau bisa porsinya yang dari luar tuh dikit aja, justru yang dibanyakin tuh yang dari dalam. Ya, itu lebih abadi, lebih awet. Betul sekali, Pak. Yang tadi aku bilang hambatan dalam lapangan itu akan banyak sekali. Bahkan sesuatu hal yang di luar dari apa yang kita inginkan itu juga akan mungkin sering terjadi. Kalau kita harus terus-terusan menggantungkan dorongan dari orang lain, nah ini sesuatu hal yang bagi saya sangat merugikan sekali ya, karena gak semua orang itu ready bisa selalu ada di samping kita gitu. Sehingga dorongan yang harusnya diperbesar adalah dorongan terhadap diri sendiri. Saya tidak mau mencontohkan orang lain, ini lebih ke saya sendiri. Bagaimana saya bisa berada di titik saat ini adalah saya pegang dorongan itu tadi. Saya ulang, dalam ajaran saya sebaik-baiknya manusia adalah yang memiliki kebermanfaatan kepada manusia yang lain gitu kan. Nah ketika hal yang saya hadapin itu terasa sulit tapi saya melihat impactnya itu cukup bermanfaat bagi orang lain, itu yang membuat saya terdorong untuk bangkit lagi. Lelah pasti, tapi setelah itu manfaatnya gede loh, dan manfaatnya itu sesuai dengan nilai yang saya bawa sendiri gitu. Dan pastinya lagi-lagi kalau di agama saya mengajarkan apa
apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Nah, gitu sih Pak. Jadi sebagai leader saya lebih mengimbau kepada rekan-rekan banyak-banyak mencari dorongan di pribadi orang-orang masing-masing. Kenapa dia sampai bertahan di titik ini? Itu yang harus kita gali. Ketika kita sudah mendapatkan inti dari motivasi itu sendiri, tugas kita cuma mengingatkan aja. Mengingatkan ya, dan mengarahkan. Nah, hanya sedikit effortnya dibanding kita kayak reward and punishment. Itu nggak akan terpenuhi karena ya tadi manusia punya akal dan punya perasaan. Ketika akalnya berpikir hitung-hitungan, nggak usah nunggu kalau ada challenge lagi aja, aku baru maju. Kalau ketika perasaannya lagi tergerak, aku tuh nggak suka, nggak puas sama kemarin udah survive, kok sekarang lagi salah nggak perlu di SP dong, nggak perlu harus diperingatin dong, misalnya. Pastinya gitu. Sih begitu. Nah, cuman kalau menurut saya sih tetap ya intinya tetap kita perlu ada reward and punishment supaya kalau memang dia bagus ya kita kasih reward ya. Kalau memang dia salah ya berarti kita harus kasih arahan, entah itu mulai surat peringatan atau teguran atau apa kan ya. Sama lah Bu, kayak anak kecil kalau kita cuma omong doang kan kadang-kadang nggak digubris tuh. Misalnya dia main HP terus, oke, tak kasih omongan sekali nggak masuk, tak kasih 2 kali nggak masuk, ketiga kalinya saya kasih reward atau punishment. Kalau kamu bisa taruh itu, kamu 1 jam aja nggak lihat, kamu tak kasih permen, tak kasih apa. Kalau itu masih nggak manjur lagi, ya udah. Kalau kamu nggak mau jalan ini, kamu tak pukul. Akhirnya dia akan bertindak milih enak atau milih sakit kan gitu kan. Oleh sebab itu dalam satu organisasi adanya kolaborasi yang saya bilang. Betul. Kalau kita bicara reward dan punishment di HR itu memang harus ditegakkan, gitu kan? Karena memang ya ini aturan. Bagaimana menjalankan satu organisasi tanpa ada aturan. Kan seperti itu. Negara aja ada undang-undangnya, gitu kan? Ada aturannya. Nah, namun di sisi lain adanya kolaborasi. Ketika reward dan punishment itu turun, tugas di masing-masing leadernya adalah memupuk dan menjelaskan. Terkadang tidak sedikit itu tidak digayung sambut Pak. Jadi ya udah HR jalan, tapi pendekatan baik perasaan dan akal ini loh, yang masing-masing itu juga punya fungsi. Kenapa sih kamu di SP? Kenapa sih kamu dikasih penghargaan? Wah, selamat ya, kamu ada penghargaan A, B, C, dan itu ketika tidak dilakukan oleh seorang HR, ya itu tugas leader masing-masing. Dalam organisasi itu kan pasti ada skup divisi yang lebih kecil lagi kan. Tidak sedikit dianggap itu sudah jadi tugas HR sehingga mereka lupa. Lupa untuk baik reward maupun punishment itu wajib dilakukan tindakan kedua. Tindakan keduanya apa? Menjelaskan arti reward ini apa, menjelaskan juga arti penghargaan, arti punishment ini apa. Dia paham ya? Iya. Nah kalau misalnya kayak tugas saya selesai, HR hanya menjalankan SOP. Iya, cuma just doing aja. Nah, makanya saya bilang dalam organisasi perlunya kolaborasi. Ini nggak bisa cuma dikerjakan oleh leadernya aja. Masing-masing teori ini saya bilang apa semuanya bagus. Kalau tidak bagus tentunya tidak dijadikan sebagai apa ya, temuan yang bisa kita pakai. Tapi teori ini akan lebih much powerful kalau ditempatkan dan diaplikasikan pada kondisi dan keadaan yang tepat. Sehingga kita sebagai orang yang mengkonsumsi ini juga jadi tahu mana nih yang lebih cocok saat ini dengan keadaan kita. Dalam hal ini sebenarnya leadernya juga peranannya cukup penting untuk menentukan mau pakai terapan yang mana. Masih ada satu teori lagi nih Bu. Oh iya? Ya, jadi di sini teori terakhir kelima adalah teori harapan atau ekspektasi teori dari Viktor Fromm. Nah, dia menjelaskan bahwa motivasi adalah hasil dari rasionalisasi upaya seseorang untuk menuju pada kinerja yang diinginkan, dan kinerja tersebut akan mengarah pada hasil yang dia harapkan. Contoh, ini biasanya cocok untuk MLM. Makanya kalau perusahaan-perusahaan MLM kan atau apapun ya, kita akan sukses di masa depan. Nah,
Kalau Anda bergabung bersama kami, Anda akan sukses di akhirat maupun di dunia. Misalnya begitu. Jadi kita itu memberikan, kalau menurut teori ini, orang itu harus dikasih harapan. Kalau kamu mau melakukan itu, kamu akan jadi orang yang baik, kamu akan jadi orang yang kaya, kamu akan jadi orang yang dikasih harapan ke masa depan. Tapi bukan harapan palsu ya, Bu. Jadi agar orang itu termotivasi untuk bergerak menuju ke sana gitu. Nah nih, oke, kalau kamu melakukan ini atau minum obat ini, kamu akan bakalan sehat. Dikasih janji-janji atau dikasih harapan. Wah, kayak politikus aja. Jangan-jangan Pak Gunawadi salah satu calon pilkada. Nah, teori ini mengatakan itu sih, Bu. Berarti orang itu mau bergerak jika dia dikasih janji atau harapan, dan harapannya itu sesuai sama dia yang inginkan. Kayak dikasih umpan lah, dikasih umpan, kamu menuju ke sana pasti enak loh gitu. Gimana nih? Ini teori terakhir sih, teori umpan gitu. Boleh, maksudnya gimana saya nyikapin teori ini? Muluk-muluk kali nanti. Itu kalau di era sekarang kayaknya omdo gitu. Nah itu jadi terkesan omdo kalau muluk-muluk ini. Karena apa? Teori ini itu kembali lagi komitmen. Kita bicara atasannya ya, sebelum kita memanage dan memotivasi orang, atasannya itu sudah komit dengan apa yang sudah disampaikan belum sih? Seperti yang disampaikan Pak Gun, kamu tuh akan kaya, kamu akan ini. Atasannya udah punya rumus untuk bikin kaya itu nggak? Dan komit untuk ngebantu timnya supaya kaya nggak? Buktiin dulu dong. Kalau atasannya sendiri juga masih gini-gini aja. Nah ini jadi bumerang juga sih sebenarnya teori ini. Iya juga. Apa ya? Penting bagi kita, bagi leader utamanya. Mau pakai yang mana? Nah tadi itu kuncinya. Yeah. Semua teori ini bukan jelek. Kalau jelek nggak mungkin dijadikan teori, jadikan panutan gitu. Tapi yang terpenting adalah menentukan mana yang lebih pas dan lebih cocok. Ini yang paling penting. Dan ini kembali lagi juga komitmen. Nah sebelum memotivasi seseorang, pastikan dulu orang yang memberi motivasi ini dalam keadaan secara mental, secara kesadaran itu juga dalam kondisi oke. Mustahil Anda mencoba untuk membawa seseorang ke dalam mimpi, sedangkan mimpi Anda aja nggak pernah tercapai gitu loh. Ya aku bilang, kamu nggak realistis banget, kayak cuman omdo doang. Kalau dalam hal aku bilang, story sukses kamu apa? Story sukses biasanya dipakai. Nah, kita ngomong nih. Kamu tuh gini. Story sukses kamu apaan? Sejauh ini dalam kiprah karir kamu dia sampai mana? Lo juga diri aja. Nah ini yang harus hati-hati. Mau dikasih teori apapun, Anda sebagai leader kalau tidak bisa menjual story sukses, itu yang saya pikir nanti dulu. Karena leader itu hanya atribut yang disematkan. Kalau dia benar-benar seorang leader, bukan atribut yang disematkan, tapi perilaku Anda, kemudian cara Anda memberikan inspirasi ke seseorang, bahkan hasil portofolio hidup Anda itu benar-benar bisa menginspirasi seseorang. Itu udah the real of leader. Leader itu nggak cuman di atas aja, tapi leader itu bagaimana bisa mengangkat seseorang untuk menjadi seperti Anda. Story sukses itu Pak. True leader ya. Nah, true leader gitu. Gimana caranya supaya bisa jadi true leader? Jadi jangan sampai 5 teori ini, pakai ini, tapi Anda sendiri masih butuh motivasi. Nah, itu dia. Jangan-jangan kita nih yang butuh motivasi. Bahaya banget loh kalau leader masih butuh motivasi, itu bahaya banget. Artinya apa manusia nggak boleh seperti ini? Oh enggak, manusia itu pasti akan ada satu titik down. Tapi yang terbaik sebaik-baik manusia ketika titik down itu dia bisa melewatinya sendiri tanpa dorongan orang lain. Mantap. Jadi dia bisa menemukan tanpa dorongan orang lain ya, karena Anda leader, Anda itu udah sumber energi, bukan lagi power bank, bukan lagi baterai ya yang sampai akan habis dayanya, tapi kamu tuh udah bener-bener generatornya gitu. Nah ini menghasilkan ya, bukan malah ngambilin atau minta diisi, tapi justru ya sumber buat ngisi itu tadi. Gitu sih Pak Gunawan. Oke, baik. Itu kalau saya gampang Bu, cukup healing aja. Itu motivasi Pak Gunawan healing ya. Jadi sobat semanggi jangan lupa kalau misalnya lihat Pak Gunawan lagi nggak
mute gitu ya. Ajak healing aja deh. Nah, healing aja. Udah Minimal dibuka kopi nih kuncinya. Oh, ada minimalnya juga, cuma kopi doang kok guys. Cuma segelas kopi. Cukup ya Mbak ya? Oke. Segelas kopi aja cukup berarti ya? Cukup sih semestinya. Catat ya Kalau berat baru healing. Gitu sih, oke. Mau healing di cabang coffee yang mana Pak? Itu dia. Jalan-jalan. Iya, oke. Oke, cukup ya Bu ya. Siap. Baik. Thank you, Pak Gunawan. Oke, Sobat Semanggi, cukup menarik juga ya kalau kita bisa belajar motivasi dan teori-teori yang melandasinya. Ya benar, kita harus cocokkan teori mana yang perlu kita pakai, karena nggak semua teori ini cocok untuk kita. Tapi kalau memotivasi diri kita sendiri. Oke, saksikan podcast kita Semanggi University di topik yang lainnya dan sampai jumpa semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Oke, Terima kasih. bye.